Sejak dunia ini mengenal kecepatan, hanya ada satu gerbang menuju kemuliaan: uang, keturunan, dan jalur khusus. Bertahun-tahun balapan adalah medan perang para elit, sebuah dunia yang tertutup rapat dipagari oleh harga yang tak terjangkau. Namun, di balik layar kaca, sebuah revolusi senyap tengah bergulir. Di Jepang, seorang visioner bernama Kazunori Yamauchi menciptakan lebih dari sekadar permainan. Ia menciptakan sebuah simulator, sebuah replika akurat dari fisika, jiwa, dan adrenalin mobil balap sesungguhnya. Ia menamakannya Gran Turismo. Di kota Cardiff, Wales, terkurung di antara poster mobil dan game balap simulator, duduklah Jan Mardenbrouck. Ia bukan dari keluarga kaya. Ia bukan pewaris tahta motorsport. Ia hanyalah seorang remaja, pegawai paruh waktu yang jiwanya telah diculik oleh bau bensin virtual. Simulator itu adalah sirkuitnya, taktiknya, dan satu-satunya tempat ia merasa hidup. Namun, di dunia nyata, impian itu bagai bumerang yang menghantam. Steve, sang ayah, seorang mantan pemain sepak bola, hanya melihatnya sebagai pelarian kekanak-kanakan. Bahkan beliau berkata, main video game adalah perbuatan yang sangat konyol. Dunia ingin Jan kuliah, bekerja, menjadi apapun kecuali pembalap. Tapi bagi Jan, mobil balap bukanlah hobi. Itu adalah takdir yang harus direbut. Sementara itu, di lantai eksekutif Nissan, Denny Moore, seorang eksekutif pemasaran yang berani melontarkan ide gila, sebuah gagasan yang menantang nalar dan tradisi. Mengapa tidak kita ambil para gamer terbaik dunia dan kita lempar mereka ke kokpit mobil balap sungguhan? GT Academy lahir dari ambisi, pertaruhan raksasa yang mengguncang fundamental industri otomotif. Untuk mewujudkan kegilaan ini, Denny butuh seorang pengawal, yaitu seorang mentor. Ia mendatangi Jack Shelter, seorang mantan pembalap yang kini menjadi mekanik sinis dan pemarah. Jack hanya tertawa sinis. Masa anak kecil yang hidupnya di kamar terus balap sungguhan dengan kecepatan 300 km per jam, ya autotipeslah mereka. Tidak ada tombol reset di sini, kata Jack Shelter begitu. Jack melihatnya bahaya. Ia melihat kematian. Ia menolak dengan mentah-mentah. Hingga malam tiba, Jack makan malam bersama timnya. Tetapi ketika malam itu, kesombongan dan arogansi seorang pembalap muda yang bernama Nicholas mengoyak harga diri Jack Shelter. Nicholas mengejek Jack sebagai pembalap yang gagal. Hinaan itu bukan hanya melukai, tapi menyalakan kembali api yang telah lama padam. Jack Shelter pun berbalik. Ia mengambil tawaran Denny. Bukan karena ia percaya pada para gamer, tapi karena ia ingin membuktikan bahwa motorsport tidak hanya dikuasai oleh mereka yang bergelimang harta dan arogansi. Ia menjadi kepala mekanik, pagar betis terakhir antara impian dan maut. Jan Mardenbrouck, si pemimpi dari Cardiff, menerima kabar mengejutkan. Ia terpilih. Ia harus bersaing dengan 19 gamer terbaik dari seluruh Eropa dalam kualifikasi virtual. Dalam balapan itu, ia menunjukkan kejeniusannya. Ia berani mengambil jalur non-konvensional, jalur yang tidak lazim. Balapan dimulai. Di posisi buncit, Jan merangkak naik. Satu persatu lawan disalip, dan di lap terakhir ia di posisi ketiga, lalu kedua. Dan dengan manuver dramatis di tikungan terakhir, Jan Mardenbrouck mengklaim tahta Eropa. Di rumah, ayahnya Steve akhirnya melihat sinar itu. Ia merestui putranya untuk melangkah ke medan perang sesungguhnya. Silverstone
markas agung balapan Inggris. Disinilah 10 pemenang dari seluruh dunia, para jagoan simulator, berkumpul. Mereka datang sebagai pahlawan bertuang, namun mereka akan dilatih sebagai prajurit sungguhan. Jack Shelter menyambut mereka dengan satu peringatan dingin. Saat balapan, tekanan gravitasi bisa 2 kali lipat dari yang dialami astronot saat lepas landas. Ini bukan lagi tentang tombol reset, ini tentang tulang yang patah, darah yang tumpah, dan nyawa yang melayang. Pelatihan dimulai, fisik dihajar, mental dicabik. Jack mencemooh, meneriaki, menguatkan mental para gamer yang terbiasa hidup nyaman di kursi sofa. Rivalitas memanas, terutama dengan Matty, seorang pembalap yang luas di depan kamera. Jen berjuang hingga terjadi insiden yang hampir merenggut mimpinya. Ketika di lintasan, Jen hilang kendali dan menabrak pembatas ban. Jack murka. Ia menuduh Jen ragu, takut, dan mencari alasan. Jen bersikeras bahwa remnya licin. "Saya sudah menginjam rem, Jack." Jack hampir mengeluarkannya, mencapnya pembuat alasan. Namun, di tengah kemarahan itu, sang mekanik menemukan sebuah kebenaran yang menakjubkan. Rem mobil Jen benar-benar bermasalah. Jack bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Jen menjawab sederhana, namun mengguncang dunia. "Setiap harinya, saya menghabiskan waktu berjam-jam menyetel spare part di simulator. Saya tahu persis bagaimana rasanya simulator itu akurat." Momen itu adalah validasi abadi. Seorang gamer bisa mendeteksi kelemahan mekanis yang terlewatkan oleh insinyur balap. Jen tidak jadi dikeluarkan, ia melangkah ke final GT Academy. Final 10 lap penentu takdir. Di lap terakhir, Jen beradu kecepatan dengan Matty. Kecepatan 300 km per jam di tikungan terakhir. Jen mengambil jalur luar biasa, jalur yang seharusnya mustahil. Mereka meluncur ke garis finish, terlalu tipis, terlalu dekat, hanya hitungan sentimeter, 1/1000 detik. Tayangan ulang diputar, keputusan diumumkan bahwa Jen Mardenbroek adalah pemenangnya. Jack Shelter si sinis membela mati-matian kemenangan ini, dikarenakan Denny ingin menyatakan bahwa Matty lah pemenangnya. Tetapi Jack berkata bahwa pemenang tetaplah pemenang Denny. Jen mendapatkan kontraknya. Ia terbang ke Austria untuk debut profesional. Harus meraih posisi keempat dalam salah satu dari 7 balapan untuk mendapatkan lisensi FIA. Ini adalah pendatang baru. Ia adalah anak bawang. Ia adalah seorang gamer. Di setiap sirkuit, ia dihina, diremehkan, dan dibenci. Terutama oleh Nicholas, si arogan yang menjadi rival permanennya. Jen terus berjuang, gagal di Jerman, Italia, Turki, hingga tersisa satu kesempatan terakhir, yaitu di Dubai. Di sirkuit panas itu, Nicholas kembali berulah. Dia bermain kotor, menyerempet mobil Jen hingga spionnya copot. Jen hampir terpancing, tapi ia ingat pelajaran dari Jack, yaitu kefokusan. Di tengah tekanan luar biasa, Jen melakukan keajaiban. Di satu tikungan, diapit oleh 2 mobil rival. Ia dengan cerdik mengerem sedikit, memanfaatkan momentum, dan menyalip mereka berdua sekaligus. Sebuah manuver yang hanya bisa dibayangkan oleh seorang gamer kini menjadi kenyataan spektakuler. Nicholas yang emosinya terbakar mencoba membalas dengan gegabah, dan alam menghukumnya. Sebuah kecelakaan keras merenggut Nicholas. Jen Mardenbroek di tengah kekacauan itu mempertahankan posisi keempat dan lisensi FIA di genggaman. Jen dan Jack mulai memahami satu sama lain. Jen bertanya tentang sirkuit favorit Jack, dan Jack menjawab favoritnya adalah Le Mans. Siapapun yang juara di sana, nama mereka akan selalu dikenang. Di lap ke-6, Jen terlalu ambisius.
Ia melaju kencang di jalur yang dikenal sebagai lapangan terbang. Sebuah gundukan, sebuah dorongan angin, dan mobilnya pun terangkat di Nürburgring. Kecelakaan brutal dan sangat mengerikan. Jane dilarikan ke rumah sakit. Ketika ia sadar dari koma, Jack menyampaikan kebenaran yang menghancurkan, bahwa seorang penonton telah tewas. Motorsport bukan lagi permainan. Ini adalah pembunuh. Trauma merobek jiwa Jane. Ia mengusir semua orang. Ia ingin sendiri. Ia merasa bersalah bahwa mimpinya telah membunuh seseorang. Jack Shelter mendekatinya. Ia membuka hadiah dari Jane, sebuah Walkman baru. Ia kemudian membawa Jane kembali ke lokasi kecelakaan. Di sana, ia memecah kebisuan masa lalunya. Aku juga pernah di sana, Jane. Di Le Mans, mobilku terguling, hancur, terbakar. Ketakutan itu mencabut nyawaku, membuatku berhenti. Jack tidak ingin Jane bernasib sama. Ia memberi Jane kunci mobil untuk menyelesaikan lintasan ini dan mengalahkan traumamu, dan kembalilah berkobar. Trauma belum mereda, badai baru datang menyergap. Nicholas, si sombong, memimpin sebuah kampanye untuk mencabut lisensi Jane, membatalkan GT Academy. Para gamer tidak aman, mereka pembawa maut. Nissan di ujung tanduk. Denimor memberikan satu-satunya jalan keluar, yaitu adalah sebuah pembuktian. Mereka harus berkompetisi di 24 jam Le Mans, balapan ketahanan paling legendaris, paling brutal, dan paling bergengsi di dunia. Bukan hanya harus finish, mereka harus meraih podium, minimal juara 3. Jane bersama Matty dan Antonio kini menjadi tim di GT Academy. Jutaan pasang mata menyaksikan. Di garasi, Jane melihat wajah yang sangat ia rindukan. Ayahnya Step datang. Air mata Step tumpah. Penyelesaian mengalir. Ayah menyesal, Nak. Ayah sangat bangga padamu. Dukungan itu menyembuhkan. Jane menempel stiker klub sepak bola ayahnya di helmnya. Ia siap bertarung bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk membuktikan nilai dari mimpi yang didukung dari sebuah cinta. Pukul 3 sore, balapan 24 jam non-stop dimulai. Jan Mardenberg mengambil kendali pertama. Di lap-lap awal, ia menyaksikan pemandangan yang mengoyak batin. Kecelakaan mengerikan di depannya. Ingatan Nürburgring menerjang. Jan ketakutan, fokusnya buyar. Peringkat mereka anjlok dari 5 ke belasan. Jack Shelter, sang mentor, tahu persis apa yang terjadi. Dia menghubungi Jane, bukan dengan teriakan, melainkan dengan musik klasik favorit Jane. Jack berkata, "Aku tahu kau takut, Jane, tapi kau sudah di sini. Pembuktianmu tinggal selangkah lagi. Jangan biarkan ketakutan itu membunuhmu 2 kali." Jane kembali. Api di hatinya berkobar. Tim Nissan berjuang tanpa henti. Siang menjadi malam, malam diselimuti hujan deras, hingga tersisa 4 jam terakhir. Saat pertukaran pembalap, bencana datang. Masalah pit stop menjatuhkan mereka ke posisi ke-9. 9 guys, udah jauh-jauh turun lagi ke 9. Podium pun terasa mustahil. Jen tahu satu rahasia yang ia dapatkan dari ribuan jam di depan layar, yaitu jalur simulator. Jalur yang tidak lazim, jalur yang sangat beresiko tinggi, jalur yang dihindari pembalap profesional. Jen memasukinya. Ia menyalip 9 ke 8, 8 ke 7, hingga ia kembali ke posisi keempat. Ia mencetak rekor putaran tercepat dalam satu lap. Sungguh sangat luar biasa, guys. Dan masuklah ke lap terakhir. Jen 4 detik di belakang Nicholas yang berada di posisi ketiga. Ini bukan hanya balapan, ini adalah dendam, ini adalah pembuktian. Jen memaksimalkan laju mobilnya di tikungan terakhir. Lintasan lurus menuju finish, Nicholas memimpin. Jen melaju cepat, terus mendekat. Di detik-detik akhir, Jen menekan gas hingga batas terakhir, batas yang hanya ia kenal dari simulatornya.
Dengan dorongan tak terduga, ia menaklukkan Nicholas, menaklukkan keraguan, menaklukkan maut, dan menaklukkan sejarah. Tim GT Academy, tim yang terdiri dari para gamer, berhasil mencapai podium di Le Mans, yaitu juara ketiga. Mereka membuktikan bahwa gairah, bakat, dan keberanian tidak mengenal batasan sosial ataupun asal-usul. Jan Mardenborough, ia lahir dari Pixel, dilatih oleh Jack Shelter, dan dibaptis oleh api lintasan. Kisahnya selamanya mengubah pandangan dunia motorsport. Ia telah membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama Anda mempercayainya. Dan itulah kisah dari seorang Jan Mardenborough.